apa namanya di kantor departemen nggak apa-apa. Ini di save mbak, di save. Setelah itu kembali lagi ke PPT, kita perlu membuat page.php. Nah ini di copy aja semuanya, copy gitu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, oke, di copy. Kembali ke VS Code. Nah di bawah scroll mbak, ada namanya controller. Nah, silakan di situ kalian tambah menu file baru gitu ya. Kayaknya diklik kanan di controller, new file gitu ya, file. Namanya P-nya besar ya, P besar, page.php. Oke, enter. Nah, ini kan dipaste aja di situ, paste dan di save mbak, di save. Oke, nah sekarang kalau misalkan sudah berhasil, kalian akan bisa ngakses ini ya, apa namanya, di sini ada, kita membuat beberapa halaman baru sebenarnya di sini. Halaman pertama itu adalah about, halaman kedua adalah kontak, halaman ketiga adalah FAQs. Nanti kalau kita apa namanya membuka halaman about, itu nanti akan muncul tulisan about page ya. Kalau membuka halaman kontak muncul kontak page. Kalau membuka FAQs kita nanti akan muncul FAQs page gitu ya. Nah silakan alamatnya di mana. Nah itu silakan buka ini ya, PPT-nya, di PPT-nya. Nah itu silakan buka ini ya. Jadi kalian hanya menambahkan slash about atau slash kontak atau slash FAQs ya. Sebelumnya itu ada slash index.php, slash page, slash about. Nah sekarang itu di CI 4.7 itu sudah apa namanya tidak diperbolehkan ya, karena alasan keamanan tertentu. Oke, silakan mbak dibuka ininya, apa namanya, browsernya. Nah ini di situ sudah muncul ya, sudah muncul. Kalau kita apa namanya about ya, klik about, nanti muncul about page ya. Coba tadi ada kontak ya, kontak, coba kontak. Kontak ya. Nah itu kan muncul kontak page. Coba kembali ke ini mbak, ke VS Code. Nah ini silakan diganti di sini ya, misalkan ini adalah halaman page gitu, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa buat page-nya. Kak video kak iso garap Berarti ini adalah halaman page ya. Ditambah ini adalahnya di depan nggak apa-apa. Ini adalah halaman page ya. Sebenarnya sebelumnya kita ada kalau di kelas-kelas sebelumnya, semester sebelumnya ada kelas dengan Pak Imam dulu ya, dengan Pak Imam dulu yang kita mempelajari kode-kode dasar di PHP gitu ya. Tapi ini Pak Yunus berkenan untuk hanya saya dan Pak Yunus ya, jadi kalian tidak mempelajari dasar-dasarnya PHP. Jadi mungkin kalian akan bingung, Eko ini apa gitu ya, dan kalian juga mungkin tidak kenal dengan bahasa-bahasa HTML gitu ya. Nah ini nanti sambil jalan saja gitu ya, sambil jalan. Coba mbak di save dulu, dan di save ya ini ya, dan kembali ke Chrome-nya, terus ke about lagi ya sini ya. Ya back juga nggak apa-apa ya. Nah ini akan muncul, ini adalah halaman page ya.
Dan sebenarnya kita bisa ini bahasa yang kita pakai di sini itu adalah bahasa HTML ya. Coba ke VS Code-nya lagi Mbak. Kalau kalian menggunakan HTML, contohnya misalkan di sini ditambahi di depannya echo Mbak, di depannya ini ya. Coba ditambahi ini apa namanya H1 gitu ya. Kayak gini. Jadi ada apa namanya itu lebih dari gitu ya, lebih dari satu terus kurang dari itu di dalamnya petik Mbak, di dalamnya petik terus di akhir juga ditambahi slash H1 gitu ya. Nah ya di situ slash H1. Oke, nah di save. Nah itu nanti akan tampilannya akan berbeda. Jadi refresh saja. Nah ini akan jadi besar gitu ya. H1 itu adalah header 1 yang header pertama. Nah itu kalian misalkan pakai kode bisa coba-coba ya, misalkan I ya gitu ya. I itu berarti italic gitu ya. Coba I Mbak, satunya diganti I gitu Mbak. I yang belakang juga I. Nah ini adalah bahasa HTML ya. Silakan kalian nyoba pakai ChatGPT juga bisa gitu. Itu nanti akan miring ya, akan miring. Nanti kalian bisa membuat halaman apapun di sini ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan aja ya. Silakan nanti kalian bisa eksperimen sendiri. Lanjut Mbak di ini apa namanya Karena kita halaman tutorial PPT tuh. selanjutnya. Aku iki ngono tutorial. Halaman Dan aku PPT dari awal gak bisa selanjutnya ngikuti. itu Jadi mending di video. ini akan lebih rumit gitu ya, akan lebih rumit. Tapi Ketinggalan di halaman 6 itu kalau kalian sudah berhasil, kalian berarti sudah bisa membuat ini ya, membuat controller, dan kalian bisa saya tidak menjelaskan ininya ya, apa itu controller, apa itu routing gitu ya. Sebenarnya kalian perlu mempelajari itu ya, gitu. Tapi saya kira kalian tidak harus paham atau hafal tentang itu gitu ya. Silakan kalian bisa pakai ChatGPT atau pakai googling, kalian cari tahu tentang konsep MVC gitu ya, model view controller gitu ya. Tapi kayaknya kita tidak akan mencoba model gitu ya, kita hanya mencoba view dan controller gitu ya. Kalian bisa googling itu bagaimana cara kerjanya gitu ya. Model itu nanti kayaknya nanti dengan Pak Yunus ya, karena gitu nanti kita akan mengakses database gitu ya, dan itu perlu menggunakan. Nah sekarang kita akan belajar tentang view gitu ya, Nah supaya tampilannya agak bagus gitu ya, kalau kalian perhatikan coba tadi di Chrome-nya lagi Mbak ya, tadi di mana ya, di welcome ini ya sepertinya ya, atau tadi di mana ya, saya nggak tahu tampilan yang tadi sudah ini Mbak, tadi di mana ya, di yang about gitu, atau beda proses, atau di sini. Nah oke. Nah di sini ini kan tampilannya biasa sekali gitu ya. Nah sekarang supaya tampilannya bagus, kita perlu mendownload sesuatu gitu ya, supaya tampilannya nggak sesederhana ini gitu ya. Nah yang kalian download silahkan buka PPT-nya. Tadi PPT-nya di PPT itu ada link ya, nah ini silakan di download ya. Ada dua yang perlu di download, ini dulu di download. Ininya bukan seperti ini ya Mbak, coba back dulu.
biar jadi bukan langsung diklik linknya, tetapi di copy linknya, di copy jadi keseluruhan ini ya, di copy. Download D-nya tuh nggak perlu ya, jadi HTTPS-nya download D-nya itu nggak perlu. Nah silahkan dibuka apa tulisannya itu font. Ini di sininya ada ininya ya, $20 gitu ya. Sebenarnya itu perlu kalian buka dulu di Notepad gitu ya, buka dulu di Notepad. Ini kalau di Notepad itu bentuknya enter ya, bentuknya enter. Jadi maksudnya 2 baris ya, 2 baris. Jadi di sini muncul persen 20-nya, seharusnya itu tidak 2 baris ya. Nah itu persen 20-nya dihapus Mbak. Dihapus, nah di enter. Nah itu seharusnya itu ini masih ada persen 20-nya nih ya, atau buka Notepad saja dulu Mbak, buka Notepad. Tapi itu sudah terdownload kok. Terdownload ya? Oh iya, berarti ini sudah, ini sudah terdownload ya. Sudah terdownload. Jadi kalau misalkan sudah terdownload, itu ketutupan punya saya. Kalau sudah terdownload, ini akan silakan diekstrak ya, diekstrak. Ekstrak atau ekstrak all nggak apa-apa ya, dibiarkan di situ nggak apa-apa. Ekstrak. Nah kalau sudah dibuka Mbak, ini Mbak dalamnya. Nah, 2 file ini silahkan di copy. 2 filenya ya di copy dan dipaste ke folder CI4 yang ada di htdocs gitu ya. CI4 di dalam itu ada public ya. Dibuka publiknya Mbak, itu Mbak. Kita pastanya itu di dalam folder ini ya, di dalam folder publik ini. Silahkan dipaste di situ. Jam 7 mungkin berangkat. Jadi nanti di dalam folder publik itu ada CSS, ada CS, ada Access, Favicon dan seterusnya gitu ya. Nah, terus setelah itu ada satu lagi yang perlu di-download. Yang perlu di-download adalah ini ya, jadi di copy keseluruhannya ya. Ini ada ininya ya, yang persen 20-nya itu. Ya, dulu persen 20-nya. Nah, di enter. Nanti akan muncul halaman banyak. Nah ini di klik kanan save as gitu ya. Langsung aja di save di situ nggak apa-apa. Save itu sudah ada ya, nggak apa-apa di save terus nanti disimpan nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah setelah itu yang tadi sudah di save ya, kan tadi di folder download sepertinya ya, itu di copy, download, copy, itu dipaste di dalamnya folder CS yang ada di public ya. Yang CS Mbak, bukan CSS, yang CS.
Oke, kalau sudah, saya Capek Oke, aja. kalau sudah, sekarang kalian download yang perancangan dot zip kayaknya ya. Di pertemuan yang kemarin itu ada saya ini ya, apa namanya, ada satu zip yang bisa di-download. Di dalamnya ada isinya 4 file ya. Adanya 4 file. Nah, itu ada file latihan ya, file latihan itu langsung di download. Nah, di dalamnya itu ada 4 file, silakan diekstrak dulu. Nah, ini ada, coba buka PPT-nya dulu Mbak, PPT-nya dulu. Di dalam PPT di halaman terakhir ya, di halaman terakhir. Nah, itu kita ini ya, apa namanya, mengcopy paste 3 file. Sebenarnya ada 4 file di situ, tapi 3 saja cukup yang perlu di copy ya. Itu ada about.php, kontak.php, faqs.php ya. Itu di copy, di paste di dalam folder view ya. Ini nggak perlu di copy Mbak, ini nggak perlu di copy. Yang perlu di copy adalah filenya tadi yang di zip. Oke. Yang di zip, jadi about, kontak, faqs ini yang welcome message-nya dibiarkan saja nggak apa-apa. 3 file itu di copy, di blok dulu Mbak, di blok dulu. Atau kalau susah ya nggak bisa ngeblok ya, semuanya sebenarnya nggak apa-apa. Ini di copy ya, copy terus ke folder apa namanya CI yang ada di localhost, CI 4 yang ada di localhost. Nah, di sini itu di dalam app ya, seperti ini di dalam app itu ada views. Nah, silakan dipaste di situ. Nah, ini welcome message-nya karena sudah ada ya, welcome message-nya sudah ada, dan welcome message yang punya saya tadi itu adalah CI yang dahulu ya, CI yang sebelumnya. Kalau ini adalah CI yang welcome message untuk CI yang versi kalian ya, versi kalian. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembali ke ini, ke apa namanya, VS Code. Kalian pastikan di views ini sudah ada filenya ya, di folder views sudah ada filenya belum? Ini sudah ada ya, ada kontak, faqs, sama about.php. Nah, ini yang baru kalian paste tadi ya, paste di situ. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita mengubah halaman ini, page.php ini. Jadi yang tadinya misalkan supaya ini ya, supaya beda, mungkin yang kontak dulu yang kita ganti, kontak dulu. Ini lihat halaman apa namanya, PPT-nya, halaman PPT-nya. Nah, sekarang halamannya itu atau codingnya itu ganti gitu ya. Sekarang jadi echo view ini ya, yang ini ya, view dalam kurung kontak, dan kontaknya itu ada tanda petiknya. Ini di copy aja Mbak, echo-nya ini dan di copy aja semuanya ini ya. Seharusnya kalian copy semuanya ini ya, copy semuanya, tapi ini biar kita tahu apa bedanya ya. Copy yang echo saja itu di copy. Nah, ini setelah kontak page ini di enter aja Mbak, di enter. Nah, di paste di situ. Nah, sekarang ada echo view gitu ya. Di depan echo yang pertama itu kalian tambahi pagar ya, tambahi pagar. Echo yang line 12 itu ya, nah itu ditambahi pagar.
baris ke-12 depan ekonya ditambahi pagar. Nah, ditambahi pagar itu maksudnya apa? Itu dinonaktifkan gitu ya, dinonaktifkan. Jadi sekarang isinya kontak ini dia adalah echo view kontak ya. Nah, sekarang di save Mbak, di save. Ini di save dulu yang di VS Code. Save dulu VS Code-nya. Nah, ini kan masih bundar ya. Nah, ini sudah di save karena sudah berubah jadi silang. Nah, terus di Chrome-nya yang mana tadi itu? Yang ini ya, apa namanya yang tadi? Nah, kontaknya sudah berubah ya. Yang tadi kan halaman kontak kan hanya kontak page gitu ya. Sekarang halaman kontak jadi halaman berupa seperti ini gitu ya, berupa seperti ini. Coba yang atas Mbak, apa namanya? Coba scroll paling atas kayak gimana? Nah, ini ada halamannya seperti ini ya. Ini yang about juga diklik bisa. About diklik. Kalau about diklik hanya muncul ini adalah halaman page kayak gitu ya. Karena kita masih belum mengganti gitu ya, mengganti jadi view dalam kurung about gitu ya. Oke Mbak, dibuka ininya VS Code-nya. Nah, apa artinya view dalam kurung kontak gitu ya? Ini berarti dia membaca file kontak gitu ya, membaca file kontak yang ada di dalam folder view ya. Nah, coba kalian view tadi di bawah, ini ya, view ini ya, view ini ya. Ini ada kontak.php. Jadi view dalam kurung kontak adalah dia membaca file kontak ini. Coba dibuka aja Mbak, ini Mbak, kontak.php. Nah, dia membuka halaman ini ya. Ini kan kalau kalian perhatikan tampilannya kan tadi bagus gitu ya, tampilannya bagus. Nah, ini adalah tampilan tadi ya, supaya tampilannya seperti itu. Ini adalah codingannya. Ini adalah bahasa, ini ada campurannya sih, ada bahasa HTML dan bahasa PHP. Nah, ini yang tadi muncul, kembali ke ini Mbak, apa namanya, Chrome-nya tadi ya. Kembali ke Chrome, coba di back ini, di back. Jadi muncul halaman ini gitu ya, muncul halaman ini. Jadi itu adalah codingannya itu tadi adalah kontak.php. Aku share. Nah, sekarang kan kalian sudah download kontak.php, about.php sama faqs.php ya. Nah, itu silakan buka ini VS Code-nya. Tadi di page ya, page.php. Nah, ini kalian bisa langsung copy paste saja sebenarnya dari yang ada di PPT. Di copy aja Mbak, di copy aja menurut saya ya. Tidak perlu nulis. Di halaman terakhir ya, di halaman terakhir. Nah, ini echo view about ini ya, echo view about. Di copy. Untung Ini dia kalian ringan. copy semua Coba itu apa ya, jadi saat semua enggak file ini akan berubah gitu ya. Ini setelah echo yang di atas ini Mbak, di enter. Di ininya ya, apa ya, VS Code-nya ya, VS Code-nya. VS Code. Nah, setelah ini ya, setelah garis ini di enter. Nah, itu dipaste. Nah, terus echo yang baris ke-7 ditambahi pagar lagi ya, hashtag. Oke, nah itu di save dulu, save. Terus kembali ke Chrome-nya tadi. Yang tadi apa ya, yang halaman tadi Mbak, halaman kontak tadi tuh. Di mana itu tadi halaman kontak tuh. Oke, halaman kontak ini, nah about-nya diklik. Nah, halaman about-nya itu nanti sudah Coba berubah. banter hei. Ini adalah tadi jadi bukan tulisan apa namanya, about page lagi ya, atau entah kalian ganti apapun itu.
ini sudah ganti jadi about us, ada halaman seperti ini ya. Dan ini kalau di VS Code-nya, kalau kalian lihat codingannya itu kalian ini ya, di mana tadi itu ini ya kayaknya sepertinya yang code.php, yang atasnya mbak code.php. Oke, jadi akan muncul tadi halaman seperti tadi gitu ya, halaman seperti tadi. Nah ini kalau kalian mau nyoba-nyoba bisa kalian bisa pakai ChatGPT sebenarnya. Coba buka ChatGPT mbak, buka ChatGPT ya. Buka ChatGPT. ChatGPT itu bisa untuk membuat halaman HTML. Misalkan buatkan saya halaman HTML ini ya, mungkin di sini HTML-nya sebelum HTML tambahin murni HTML mbak, halaman murni HTML, setelah HTML kita tambahkan lagi ini ya, apa namanya, enaknya halaman apa ya, HTML login gitu ya, login seperti Gmail gitu, di Gmail. Gmail aja mbak, Gmail. Oke. Jadi nanti kita lihat siapa gitu ya. Nah itu nanti akan dia buatkan itu halaman HTML-nya gitu ya. Itu kalau dia sudah selesai belum itu mbak? Belum ya, sepertinya ya, masih. Kita tunggu gitu ya, sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai copy aja semuanya itu mbak, copy, kembali ke ke situ, VS Code ya, yang about.php, di replace mbak, apa namanya, Ctrl A terus Ctrl V ya, Ctrl A CTRL A itu ya, CTRL A itu dihapus, delete terus paste. Nah ini kan tadi berubah dari yang dibuatkan ChatGPT gitu ya. Di save, oke. Terus ini di refresh di ininya, di Chrome-nya ya tadi ya. Nah, di refresh, nah halamannya akan masuk seperti ini ya. Jadi public about-nya jadi tampil halaman HTML yang dibikinkan oleh ChatGPT gitu ya. Jadi kalau kalian mau membuat halaman baru ya, ininya caranya seperti itu ya. Biar kalian tahu caranya membuat halaman baru juga gitu ya. Tapi nanti ini kita mungkin akan mempraktekkan juga di minggu depan gitu ya. Ini nanti ini mbak ke VS Code dulu, VS Code. Oke, ini aja mbak, apa namanya, Ctrl Z mbak, atau undo ya. Undo, atau di sini ada nggak file undo ya, file ya, undonya itu ada diedit berarti mbak, diedit atau CTRL-Z ya, undo. Nah, terus lagi biar kembali edit lagi mbak, tadi mbak edit, nah edit undo. Oke, di save mbak, save. Nah ini tuh di refresh lagi yang tadi ya, lagi akan kembali ke
tampilan yang semula ya, tampilan semula. Nah ini kalau misalkan kalian mau membuat halaman baru tadi, buka VS Code nya Mbak, VS Code, nah di dalam view ini silakan klik kanan new file gitu ya, new file. Nah itu silakan dinamai misalkan login.php gitu ya, titik php, oke, enter, terus di page, nah ini di paste Mbak, di situ paste yang tadi dari Ctrl V ya, Ctrl V, nah itu di save. Nah ini kan yang tadi kalian dapatkan di ini ya, apa namanya, HPG gitu ya. Terus di page ini Mbak, di page, page, setelah ini Mbak, setelah kurung awal bawah ini Mbak, nah enter, enter yang banyak, enter lagi nggak apa-apa, 2, 3, oke cukup. Nah ini di copy Mbak, ini public function FAQs itu di copy, atau atasnya aja Mbak yang di copy, yang sudah ada ini. Oke itu di copy, terus di paste di bawah Mbak, di sini bawah, yang tadi tempat kosong ya, paste di situ. Oke, ini FAQs-nya ini diganti jadi login ya. Ganti jadi login, terus echo-nya itu diganti jadi view kayak gini ya, view dalam kurung login ya. View terus dalam kurung, terus ada ketiknya ya, login. Login ya, FAQ page-nya ini diganti jadi login, berikan login sama seperti ini ya tadi, login.php, login ya. Oke di save, oke. Terus ke halaman Chrome-nya. Nah terus ini diganti, about-nya ini diganti ini Mbak, login ya. Login ya. Oke enter. Nah itu apa namanya, belum muncul ya, belum muncul karena kita belum menambahkan route-nya ya, karena kita perlu ada tadi route ya, routes ya. Nah, tadi coba di ini apa namanya, buka Mbak di app routes.php di ini ya, VS Code ya. Ya app ini ya, app config, terus ada routes.php tadi ya. Nah itu di situ tambahkan nih, di copy aja yang ini, halaman terakhir ini di copy, terus di paste di baris bawahnya. Nah ini diganti login, terus setelah page tambahi ini login gitu ya. Page ini adalah ininya ya, nama controllernya ya, nama controllernya. Terus login ini adalah apa namanya, kalau kita ini adalah metodenya gitu ya. Metodenya itu ya yang tadi, coba buka ini Mbak, page.php Mbak. Metodenya itu adalah yang public tadi itu ya, public function ini ya, public function. Ini ada i-nya Mbak, ini Mbak, ini nanti nggak akan keluar ini. Jadi harus sama persis gitu ya, ininya harus login gitu ya. Kalau kalian tadi ada i-nya, logini kayak gitu, berarti ya di routes-nya juga logini gitu ya. Di save Mbak, di save. Nah silakan dibuka tadi di Chrome-nya. Nah di refresh ya, seharusnya di sini sudah muncul halaman
apa namanya yang kalian buat di ChatGPT gitu ya. Nah kalau kalian ini apa namanya bisa bayangkan ya ChatGPT itu sangat sangat mudah untuk membuat halaman website ya. Oke, sampai terima kasih nih Mbak Salma ya. Terima kasih Mbak Salma. Bisa di ini ya, stop screen ya. Nah, sampai sini ada yang